الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره أتقن كل شيء صنعا وتدبيرا وأستعينه وأستهديه وأستغفره وكفى بربك هاديا ونصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل عليا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البرية ومجدد الحنيفية ورافع لواء الوحدانية ومحطم كيان الوثنية أرسله إلى الثقلين هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa saja yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan bertaubatlah, memohonlah ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maryam alaihas salam merupakan sosok wanita keturunan dari keluarga Nabi Daud alaihis salam yang teramat suci lagi ahli ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengaruniainya seorang putra yang bernama Isa alaihis salam, seorang lelaki saleh, sangat berbakti pada ibunya dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam lahir ke muka bumi ini tanpa adanya seorang ayah. Ketika itu, di saat Maryam alaihi salam sedang mengasingkan dirinya ke Baitul Maqdis, membuat sebuah tempat tinggal khusus untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam guna meniupkan ruh kepadanya sehingga dia pun hamil. Ketika itu malaikat Jibril menemui Maryam dengan berubah menjadi sosok lelaki yang sangat tampan dan rupawan, sehingga hal ini membuat Maryam takut terkena fitnahnya. Maka Maryam pun mengatakan, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Wahai fulan, jika engkau memang benar-benar orang yang bertakwa,
takutlah kepada Allah, jangan macam-macam kau di sini. Sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, dari hal-hal buruk yang ada pada dirimu. Mendengar hal tersebut, maka lelaki tersebut yang sejatinya adalah malaikat Jibril pun menenangkan Maryam sembari menjelaskan, Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Wahai Maryam, tenanglah, aku bukan seperti yang kau kira. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Rabbmu untuk memberitahumu bahwa Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mengaruniakan padamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam pun kaget seraya mengatakan, Anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sementara diriku tidak pernah sama sekali disentuh oleh seorang lelaki manapun, dan aku bukan pula seorang wanita pezina. Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Jibril alaihissalam menjelaskan, Kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Demikianlah wahai Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa hal itu sangat mudah bagiku, kata Allah, untuk melakukannya, untuk membuatmu hamil. Kami menjadikannya, yaitu Nabi Isa alaihi salam, sebagai tanda kebesaran Allah serta sebagai rahmat dari kami untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surat Maryam ayat 16 sampai 21. Jamaah rahimakumullah, singkat cerita, Nabi Isa pun lahir. Maryam membawanya dan bertemu dengan kaumnya. Mereka pun kaget melihat Maryam alaihassalam yang menggendong seorang bayi laki-laki. Mereka pun berkata kepada Maryam, Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat hina. Engkau telah membawa sesuatu yang sangat-sangat menjijikan. Lalu mereka mengatakan, Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, engkau ini adalah sosok wanita yang berasal dari keturunan manusia terbaik lagi bersih. Ayahmu bukanlah orang yang buruk, ibumu bukan pula seorang wanita pezina. Namun mengapa engkau melakukan perbuatan sekeji ini? Saat itu Maryam yang sedang puasa untuk tidak berbicara dengan siapapun, hanya diam. Lalu ia memberikan isyarat kepada kaumnya agar mereka bertanya sendiri kepada putranya yang sedang digendong. Maka mereka pun bingung seraya mengatakan, bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan? Dan pada saat itulah Nabi Isa alaihi salam yang masih menjadi seorang bayi mengatakan, Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan padaku kitab Injil dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi diriku dimanapun aku berada, dan Allah berwasiat kepadaku untuk senantiasa menunaikan salat, zakat selama aku masih hidup. Lalu kata Nabi Isa alaihi salam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah Subhanahu wa taala
juga memerintahkanku untuk selalu berbakti pada ibuku, dan dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan senantiasa tercurah limpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, dan hari di mana aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Al-Quran surat Maryam ayat 27 sampai 33. Wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, dari apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Maryam dan putranya Isa alaihi wassalam, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya ialah yang pertama, Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Nabi Isa alaihi salam merupakan hamba Allah dan utusannya. Dia, yaitu Nabi Isa, bukanlah Tuhan, bukan pula malaikat. Dia manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai nabi dan rasul. Maka aneh jika sampai ada seorang muslim kok menyamakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan Tuhan sebagaimana orang-orang Nasrani. La haula wala quwwata illa billah. Seorang mukmin sejati ialah yang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Isa alaihi salam adalah seorang nabi dan rasulnya. Pelajaran yang kedua, pentingnya ibadah salat dan menunaikan zakat. Salat dan zakat merupakan dua dari berbagai macam ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan disyariatkannya salat dan zakat sejak zaman dahulu merupakan tanda bahwa keduanya adalah ibadah yang sangat agung, lagi penting bagi setiap hamba, terutama salat yang merupakan rukun kedua dalam Islam yang harus benar-benar dijaga. Namun sayangnya masih banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan salat, mengabaikannya, bahkan na'udzubillah sampai meyakini bahwa salat 5 waktu bukan hal yang wajib. Ketahuilah, banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa celakanya seseorang yang meninggalkan ibadah salat. Di antaranya ialah apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat ke-42 sampai 43, bahwa Allah Taala telah menyediakan neraka sakor bagi mereka yang enggan menunaikan salat. Pelajaran yang ketiga, pentingnya berbakti pada kedua orang tua. Berbakti pada kedua orang tua, terutama ibu, merupakan amal ibadah yang sangat agung. Saking agungnya amalan tersebut sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan perintah tauhid. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-23. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة